Saya biasanya gue kalau beli jersey Persib Bandung itu sama ada rekan gue yang tinggal di Bandung. Tapi entah kenapa kemarin begitu launching gak sengaja gue lihat di Instagram gue keluar dia nulis Tokopedia, gue langsung nafsu ke Tokopedia, langsung pesen. Padahal biasanya kan kalau udah online pesen online ada, offline-nya juga ada ya. Jadi sebenarnya harusnya kalau offline tuh udah bisa lebih cepat lagi gue terima. Ini sih cepet juga. Cuma lagi-lagi ya, ada kesibukan, ada pertimbangan-pertimbangan yang gue pikirkan apakah gue harus konten atau enggak. Jadi, meskipun nggak mau konten pun gue tetap gue beli. Karena gue tahu jersey Persib Bandung selalu memiliki kelebihan dari jersey-jersey tim sepak bola yang lainnya atau tim lain di dunia. Wes, Persib Store Special Merchandise. Gue beli di Tokopedia 799.900. Nah lo, what happened aya naon Persib teh yang biasanya jersinya lumayan terjangkau dan paling worth it, tiba-tiba menjual merchandise-nya teh naik sekitar 249.000. Ayo wae, ada apa? Apakah kita harus ngomongin sesuatu yang berbeda dengan kenaikan 249.000 itu? Ya, boleh saja. Tapi kan klub-klub lain bang, banyak juga yang di atas 700. Nah, itu dia. Kan sekarang tergantung value-nya. Value apa yang lo cari? Klubnya itu pun yang salah satu value terbesar ya. Si klub besarnya itu yang punya value. Jadi bang, kalau klub-klub kecil kasih harga tinggi gimana bang? Wah, itu balik lagi value-nya. Terlepas dari value dari klub itu, si klubnya ini yang punya nama besar, fans yang banyak, kamunya gitu, penontonnya. Terus ini juga harus punya dukungan supaya harganya valuable, aka worth it. Kita buka jersey Persib Bandung, guys. Wih, wow. Depannya sih, depannya mana ya? Ini apa ini? Balik ya? Gini. Depannya mana nih? Ini kayaknya ya? Iyalah, inilah. Oh, enggak. Ini begini, Persib Authentic Jersey tuh. Tapi belakangnya harus begini. Ini salah oh enggak. Iya, ini. Ini Persibnya di sini tulisannya, tapi sebalik ya, nih kebalik. Ya mungkin bisa dua arah gitu ya. Dan boleh juga nih pakai konsep foto-foto pemain gini. Ini ada siapa aja nih? Ada Erwin Ramdhani, ada Freds Butuan, ini pemain lokalnya, ada coach. Ini ada pemain-pemain Persib di era 90-an. Gue maaf ya kalau gue nggak banyak tahu siapa aja orang-orangnya. Ada Mark Locke juga. Gue sih, tapi kalau Robby Darwish mah tahu dari dulu ya. Tuh. Lawan Milan ada nih berita di koran. Oke. Boxnya lumayan, nggak jauh beda sama box tahun lalu. Kita buka. Oke. Kita buka boxnya. Ini mirip sama yang tahun lalu nggak sih ya? Gua ambil dulu. Box yang tahun lalu. Dimensinya hampir sama ya. Dimensinya hampir sama. Sama-sama tulisan Persib Authentic Jersey. Cuma yang ini kan yang tahun lalu nih. Yang tahun ini. Ketebalannya hampir sama juga, tapi yang ini setengah ya. Ininya sama loh. Ini sebenarnya kalau gue bilang patternnya sama sih, vendornya sama nih. Cie. Jadi ada authentic jersey-nya pakai handwriting sini. Kita buka. Wih, ini dia. Inspired by 90s, worn by the futuristic Persib. Wow. Tuh, inspired by 90. Oh,
worn by the futuristic. Jadi terinspirasi dari tahun 90-an tapi dipakai sama anak-anak masa depan. Futuristik ya, yang ya keren lah pokoknya lah. Jadi kalau 90-nya ini tuh yang gua cari tahu itu ada masa keemasan di mana ya Persib berapa kali juara ya tahun 90-an. Ini mereka eranya orang-orang yang gua tahu karena gua mewakilkan era 90-an. Ada gua sih taunya Robby Darwish, Jajang Nurjaman gitu ya. Ajat Sudrajat, wah namanya Sunda banget semuanya. Ya, mereka legend-legend Persib. Kalau di iklan launchingnya kan si Robby Darwish ya, Robby Darwish yang new, bukan Om Robby yang nomor 6 itu, tapi ya namanya sama ya, pasti orang tuanya si Robby Darwish terinspirasi sama Robby Darwish, makanya namanya dikasih nama Robby Darwish dan memakai jersey Robby Darwish. Allah. Dan ini konsepnya diadopsi dari 90-an. Apa sih maksudnya konsep dari 90-an nyamain sama jersey 90-an? Kan 90-an kan Liga Danhill ya, Liga Danhill atau Liga Kansas tuh yang 90-an, itu dua-duanya lagi. Anyway, kita balik lagi ke jersinya. Ini ada masker lagi-lagi. Gue masih ada maskernya nggak gue pakai. Sana masih gue taruh nih. Bahannya sama, kayaknya sisanya banyak nih. Kayaknya Persib bikin 100.000 lagi jangan buat tuh masker gini. Ya, thank you maskernya. Dan kita ngomongin jersinya langsung. Nah, ini dia. Well, Persib ini selalu yang konsisten pakai box set gitu ya. Jadi tahun depan bikin box set apa nih? Nanti gue kasih ide box set jersey. Di dalamnya ada inner paper ya. Inner paper ini biasanya untuk melipat, untuk membuat plastik jersey atau kepakaian, dan itu pas ya. Ini juga berfungsi, jadi dan area buat ngelipetnya juga lebih mudah. Nah, jersey Persib 2023 ini kayak PSS tahun lalu ya, kayak nggak usah PSS ya tahun lalu kayak 2000 biasanya di Liga Inggris tuh kalau di pertandingan terakhir tuh rutin ya, beberapa klub itu suka pakai jersey yang dipakai untuk tahun depan, like Manchester City tuh ya rutin tuh, dan beberapa klub yang lainnya mungkin nggak bisa gue sebutkan. Jadi, nah kalau gue ngelihat pertama kali dari apa yang ada di jersinya Persib ini, wah pasti orang ngomongnya sublim ya, sublim doang. Ini terlepas dari tadi kita sudah membuka dengan harganya yang 899.000 alias naik 249.000. Hampir setengahnya ya, enggak sih, ya 2/3-nya lah ya, 1/3-nya naik lah. Matematika gue jelek ya. Oke, ini tagnya kayak stiker ya. Kenapa begitu ya? Mungkin tagnya bisa dijadiin stiker nanti. Ada stiker, ini agak copot nih. Kena panas di mana nih? Padahal gue nggak pasang nameset loh. Ini stiker loh. Stiker Persib bisa dicabut. Bisa dicabut kayaknya nih. Nah, iya. Stiker nih. Ya boleh juga sih idenya. Stiker yang biasa dibagi-bagiin ada di price tag Persib Store Jersey Home 2023 Rp 799.000. You have become a part of Persib journey. Thank you for your support and love for Persib. Ini stikernya nih, copot, bigo dicopot. Ininya bisa dicopot tadi, tinggal tempel aja Persib. Taruh di mobil, ntar ada yang norak lagi, gue tempel Persib. Wah, ada marah. Oke. Yang pertama, kalau gue lihat
Ini hand feel-nya enak banget nih. Ini tangan gue kayaknya harus di sanitizer dulu nih. Ada semacam balik. Gitu doang bang. Nah, lagi-lagi lu harus megang dulu. Biasakan objektif untuk ngomentarin jersey dengan cara memegang alias membeli jersinya baru komen. Jadi memang looks-nya ini dibikin seperti klasik 90-an. Kayak anak-anak 90-an kan zaman sekarang tuh banyak banget ya yang pakai jersey yang agak lebar gitu ya, dimasukin. Nah ini kan iklannya aja udah kayak gitu tuh. Jadi dia ala-ala anak zaman sekarang yang ya kayak fashion itu kan kembali lagi ya, mengulang ya. Sekarang lagi banyak celana skinny, ntar jangan-jangan berapa tahun lagi celana cut bray lagi ya. Celana cut bray aja udah sempet ngetren, hilang, berkurang, ntar cut bray lagi. Jadi apa yang khas dari tahun 90-an itu ya logo di tengah. Ya dulu sepertinya memang begitu ya, logo di tengah ya. Tapi yang di sini yang hilang adalah logo aparelnya. Aparelnya kan Sportama, tapi ternyata Sportamanya tuh pindah di bawah kiri. Lagi-lagi Sportamanya kayak hidup senang tapi selalu ada. Hidup segan tapi selalu ada. Ya sah-sah aja sih. Lagi-lagi kalau dia kan ngeklaim ini brandnya Persib itu sendiri ya. Ya biarin aja, bebas. Kemarin sempat ada di bahu lah, kecil bulat, nggak hilang tapi masih Sportama. Ini di belakangnya juga masih ada Sportama tuh. Cuma ini kurang kelihatan ya. Apa ada yang kurang nih? Mungkin kurang glowing ya. Atau dia harus kena cahaya lampu. Ini kan lampu dua-duanya nih. Tapi kalau di kamera gini harus punya keahlian khusus memang nih melihat ini. Terlalu kurang terang aja sih tag di belakangnya. Ini kalau di ini sih bisa ya. Tuh kamera gue di atas bisa nih. Oke. Ininya screen selalu seperti biasa, entah apa nih DTF, tapi ini tipis banget ya. Tapi sih biasanya Persib itu screen tuh biasanya pakainya. Lalu yang perlu kita perhatikan adalah ini di kainnya tadi ya. Tadi kan gue bilang kainnya nyaman nih, kainnya enak dipakai. Terus cuttingannya Persib nggak slim gitu loh. Sengaja memilih untuk tidak slim fit sepertinya ya. Jadi karena again 90-an ya. Dulu kan tahun 90-an kalau tahu bajunya tuh gombrong-gombrong gitu. Jadi bajunya nggak slim dan ini player issue ya. Artinya seperti yang dipakai oleh pemain. Dan polanya keren. Ini di sini tuh, ini di sini dipakai mesh untuk mungkin lebih wangi kali ya, atau potongan kainnya sama nggak sih? Ini kainnya mungkin satu vendor beda kontur ya, tapi meskipun warnanya sedikit lebih gelap untuk yang meshnya ini ya sah-sah aja. Kita bisa bilang itu sebagai suatu variasi. Ada orang yang nggak suka dengan jersey yang kainnya sama satu warna gitu ya. Ada juga yang sukanya satu warna, dan untuk yang Persib ini dia sengaja membedakan di meshnya. Dan ini sebenarnya polanya side in. Setelah bertahun-tahun Persib pakai pola raglan, tiba-tiba sekarang pakai side in, back to normal, again back to 90s seperti konsepnya dia. Worn by futuristic asik. Polanya di sini nih, tidak di depan ya. Kalau dulu kan yang sebelum-sebelumnya tuh ada masuk dan tujuan, ada kupnat bahkan. Waduh. Dan di sini ada tagnya
Persib established 1933, dari rubber. Dalamnya kayak apa sih? Oh, dalamnya bareng sama tag dalam gitu. Kandungannya apa? Kita lihat. Mixturnya apa sih? Oh, dibuat di Indonesia. Support your club. Oh, udah. Wah, ini ada logo-logo apa nih? Ini gue baru lihat nih. Tuh. Ada yang tahu? Ini kayak anti odor gitu loh. Persib. Ada scan barcode-nya, authenticate your jersey. Oh, berarti ini kalau di scan nih keluar nih. Coba lalu polyester, dibuat di Indonesia. Tapi nggak ada tulisannya loh, 100% atau berapa. Kita kan pengen tahu berapa persen sih kandungan polyesternya. Soalnya ya nggak ada yang salah dengan 100%, nggak ada yang salah dengan di bawah 100%, nggak ada yang salah, cuma kita pengen tahu aja guys. Gue penasaran nih kalau mau ini. Atau nomor aja kali ya, memang kelihatannya memang cuma ngasih tahu bahwa lu ada kayak serial numbernya gitu. Ya udah tuh ada nomornya. Mungkin jadi kode produknya sih. Oke, lalu soal jahitan ya, karena bukan raglan ya nggak ada salah juga sih, mau raglan mau apa. Ini lebih sengaja 90-an, cuma di sini gue lihat ada apa ya, tonjolan nih. Nah, ini kan kalau kita lihat begini, kalau kita tuh, dia tuh ada tonjolan di sini tuh, agak masuk ya. Oh, gue giniin deh nih biar nggak ketekuk gara-gara kerahnya. Tuh, enggak ya? Nanti pas dipakai nih kelihatan nih. Tuh, ini tuh kayak kain yang dalam tuh terlalu keras nih jahitnya nih. Jadi agak nekuk nih. Ya beberapa jersey Adidas Nike tuh ada yang nekuk gini nih, gue pernah nih. Cuma replikanya ya. Gue nggak tahu apakah ini bukan suatu masalah, atau kalau memang ini suatu masalah, coba kalian tulis di komen. Ini itu ada dorongan ya, tuh dorong tuh ya kan, tuh ada beberapa kali ada seperti itu. Oke, dan kerahnya gue kalau dibilang suka banget juga gue nggak begitu suka nih. Gue biasa aja lah intinya ya, putih ini. Lalu ini juga ribnya oke. Tuh enak, adem, lebih ringan, nggak kayak yang tahun lalu tuh ribnya tuh berat banget ya. Yang tahun lalu ribnya berat banget. Di sini ada segitiganya tuh. Di ujung juga ada yang beda nih. Oh tuh, di sininya tuh beda loh. Kontur ribnya tuh nggak nutup semua nih. Kalau gue selalu suka yang rib, dan lagi-lagi ini klasik kayak 90-an, kayak apa, kalau ingat 90-an jersinya MU segala macem tuh kan klasik banget tuh 90-an tuh. Dan untuk desainnya, nah ini tuh birunya tuh biru apa ya, seperti sebuah kain flanel. Kalau kain flanel ada yang punya kan, baju-baju flanel ya, baju flanel kan kotak-kotak tuh. Meskipun sekarang masih tetap banyak yang make, karena kain flanel itu identiknya dengan kotak-kotak flanel itu juga memang ngetopnya di tahun 90-an. Lagi-lagi semua aura mengenai semua konten, semua materi, semua feature 90-an yang kita tahu itu dipadatkan di jersey Persib ini. Jahitan terlalu rapi, dan gue mau ngomongin, ini kan kainnya warnanya biru ya. Ini kainnya warna biru langit nih. Biru awalnya dasarnya warna biru langit, tapi ada semacam
eh, tembusan dari belakang, dari depan, sorry, dari desain yang di depan ya. Desain yang di depan itu tembus ke belakang. Jadi sebenarnya kalau kamu berpikir bahwa jersey ini adalah hasil sublimasi yang semua orang pakai, ini enggak loh. Ini enggak. Menurut gua, yang memang gue cari tahu juga, ini adalah hasil printing dari seperti layaknya printing pigment printing ya. Jadi dia pakai mesinnya tuh khusus mesin roll gitu. Biasanya brand-brand besar kayak Nike yang ada printingnya, mereka jarang pakai sublimate, karena kalau pakai sublimate waktu pengerjaannya cukup lama ya. Sublimate itu kan print kertasnya dulu, tempel baru dipanasin. Nah ini dia tuh di print kayak apa sih namanya, kayak model lama, model offset gitu loh. Tapi ini untuk tekstil, jadi panjang, besar, ada ngeroll gitu, rolling begitu. Nah ini gue coba ngambil videonya nih tuh. Jarang yang pakai, iya. Kenapa? Karena memang dia ngejar quantity, dia ngejar permintaan yang banyak untuk membuat cetakan-cetakannya di roll di mesinnya dia itu memakan cost yang cukup tinggi dan tingkat kesulitannya mungkin juga cukup tinggi. Jadi untuk suatu hal yang sulit, outputnya harus banyak. Jadi minimum ordernya tuh harus banyak, dan hanya order-order besar yang bisa memakai teknik seperti ini. Kalau order kecil memang kamu bisa pakai sublimasi, nggak ada yang salah dengan sublimasi. Nah ini Persib dengan banyak sekali kebutuhan, ya gua nggak tahu ya kebutuhan Persib itu satu bulan berapa penjualan jersey Persib satu musim itu berapa, let's say 30.000, 50.000, pakai teknik offset printing roll, aduh saya kurang persis namanya apa, ya jadinya banyak dan jadinya beda. Itu tadi bahkan jadinya nembus ya tuh, karena Sublim tidak bisa bikin menjadi tembus seperti ini. Keren. Mungkin kita bahas nanti di harga ya, apakah ini high cost, low cost. Jadinya mungkin tidak low cost juga ya, tapi kecepatan, akurasi mungkin nggak segampang itu juga. Pada saat nanti akurasi pada saat pakai mesin ini akan ada kekurangannya, ibaratnya defect-nya banyak mungkin ya. Mungkin gue belum pernah di depan mata sih gue lihat ya. Kalau sebelumnya baru berkali-kali. Jadi perbedaannya seperti itu di jersey yang harganya 799.000 itu. Keren. Bahkan ini bisa bolak-balik ya. Coba ada kepikiran bolak-balik, mungkin keren juga nih. Karena warna yang di dalamnya not bad juga ya. Tuh. Kayak warna Pepsi ya. Tuh. Keren juga. Gua tempel aja apa nih. Canda. Dan ini bagus nih itu di Peter Ban-nya, ini tali yang di belakangnya ini, dan lumayan karet ya, lumayan stretch. Itu ada tulisan Persipnya di emboss tuh di emboss, timbul. Selalu Persib mencari sesuatu yang berbeda. Oke? Nggak ada lagi yang bisa gue omongin dari jersinya ini. Menurut gue udah cukup. Persib selalu punya jersey yang panjang. Pertanyaannya, apakah worth it bang jersinya bang? Gue cabut dulu. Apakah worth it bang jersinya? Well, gue sih lebih seneng kalau jersey Persib itu tetap di 500-an ya. Jadi tetap teknologinya selalu ada yang baru, konsepnya, temanya selalu ada yang baru, tapi harganya ini sangat-sangat baru. Mungkin sangat-sangat berat buat kamu yang pengennya beli jersey player issue seperti ini, tapi
Lagi-lagi solusinya sih sebenarnya sudah selalu ada di pasaran, tapi kali ini mereka bikinnya 3 versi ya. Biasanya Persib bikinnya 2 versi tuh. Namun kali ini dia bikinnya 3 versi. Ada replikanya, nih harganya tuh. Ada yang supporter version, dan gue udah beli supporter version tuh. Nah, gue beli supporter versionnya juga. Gue mau bandingin jersey yang 799.000 dengan jersey yang harganya 100.000. Nah, lo, apa itu jersey kok 100.000? Bang, Persikabo juga dulu harganya 98.000. Nah, Persikabo dulu, kalau kamu mau nonton, nih nonton jersey-nya. Nah, untuk yang Supporter Edition, kenapa harga 100.000, dan apakah lantas perbedaan 7 kali lipat, 8 kali lipat ini membuat kualitasnya layak beli atau tidak? Kita ngomongin nanti di konten selanjutnya. Bang, yang replika dong. Wah, udahlah yang ini aja dulu. Gua kan pengen kayaknya seru membandingkan antara paling atas dan paling bawah. Oke? Oh ya, logo-logonya selalu TPU dan kandungan rubbernya tinggi. Ini juga udah enak banget, selalu bertahun-tahun udah nggak ngomongin itu lagi kalau kualitas Persib ya. Dan gua mau make jersey-nya. Ini gua kemarin belinya karena lewat online, jadi nggak dapat name set nih, padahal gua mau naruh name setnya David da Silva. Gua pakai dulu. Nah, gue sih seneng ya pakainya ya. Ini gue pakai 2XL dan pas banget, dan elegannya tuh dapet ya. Mungkin karena fittingnya aja sih, fittingnya yang pas. Tapi memang kalau gue lihat si motif-motifnya ini itu nggak clear gitu. Memang sengaja agak blur gitu, agak rabun gitu ya. Mungkin memang sengaja atau memang efek dari si mesin offsetnya itu ya, jangan jadul style itu tuh. Anyway, gue seneng sih. Dan kainnya tuh memang nyaman banget, mulus, hand feel-nya top, TOP, BGT, dan karena dia bukan di Sublime, berarti nggak akan ada berdarah ya, bleeding ya. Jadi nanti sublimannya kan suka naik tuh ke sablonan warna putih begini nih. Kalau pakai yang biasa kan suka naik ya, suka naik gitu warnanya, naik jadi warna merah atau warna biru. Nah, ini enggak, karena prosesnya tidak pakai Sublime. Udah gitu proses, karena dia non Sublime, karena dia pakai yang lama itu, jadi tidak ada proses pemanasan ya, tidak ada proses yang dipanaskan. Kalau Sublime itu kan dipanaskan. Bahkan beberapa kali riset yang gue dapet, yang pernah gue diskusikan kepada pelaku aparel ya, teman-teman aparel, sublimasi itu kadang mengakibatkan kadang kan jersey itu kan dikasih semacam topping ya, bukan topping ya, semacam teknologi anti UV, anti odor, anti wicking dan segala macamnya. Nah, si sublimate itu mengurangi kualitas dari mengurangi intensitas dari si teknologi yang tadi, karena dipanaskan. Panasnya cukup tinggi ya, sampai dengan puluhan sampai ratusan derajat Celcius ya. Jadi karena kan memang si sublimasi ini kan memindahkan kertas warna desain di kertas ke pakaian, jadi memiliki panas yang cukup tinggi. Nah, ini jadinya karena dia tidak
Sublime atau di print, di offset, dicetak gitu ya, block to block gitu. Jadinya dia teknologi anti UV, anti odornya lebih konsisten, lebih tahan lama, lebih kuat jika dibandingkan karena dipanaskan. Udah gitu, uniknya ini ada yang unik dari sini. Ini sepertinya satu baju ini dengan baju yang lain yang lo punya ini beda loh. Ntar kita bisa bandingin nih. Gue sih belum punya jersey player issue yang lain. Tapi kalau kita samakan jersey player issue 1 dan jersey player issue yang lainnya, sepertinya beda-beda. Kayak jersinya Chelsea ya. Kita kan Chelsea kan klaimnya setiap baju beda desain gitu ya. Itu kan sengaja ya, kesengajaan supaya itu gimmick tambahan karena ada teknik yang dilakukan ya. Jadi tidak mau ada yang dikorbankan, jadinya menjadi campaign gitu ya. Tidak ada yang mau korbankan. Kalau dia harus sama persis setiap jersey itu high cost segala macam, susah. Akhirnya ya dia dikampanyekan bahwa ini memang sengaja berbeda-beda. Jadi ini berbeda-beda karena apa? Karena dia block to block, karena dia tadi teknis dari teknis dari mesin offsetnya yang berputar itu ya, roll offset itu tentunya tidak bisa membuat satu block jersey itu sama persis. Oke, menarik sekali. Again, harganya yang 799.000 tanpa mengurangi kualitasnya segala macam oke. Cuma memang harganya naik banget. Kalau memang bisa dipertahankan di 550 ya, 549 tuh kalau nggak salah tahun lalu. Ya naik gocap lah gitu ya. Itu pasti mungkin lebih enak. Nah, gue mengaspirasikan suara temen-temen sekarang langsung jadi 799 ya, mewah ya, mahal ya jadinya. Tapi jangan takut. Yang harus kita ketahui adalah apakah jersey PI, jersey replika, dan jersey supporter edition itu memiliki perbedaan yang signifikan. Apakah gara-gara 100 harganya yang jauh bumi dan langit menjadi kualitasnya berbeda? Nah, itu yang mau gue buktikan. Gue kembali lagi dengan konten yang berikutnya, yaitu gue langsung mau bandingkan jersey player issue yang gue pakai ini dengan jersey supporter edition yang harganya 100.000. Gile, 100.000 masih mau beli yang KW-KW? Udah beli yang ini aja. Thank you.